Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas alat bantu dengar atau ABD bagi tuli. Alat teknologi asistif atau assistive technology device merupakan suatu alat atau sistem produk baik yang secara komersial sudah siap guna atau dimodifikasi untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki kapabilitas fungsi pada individu dengan disabilitas. Individu yang tunarungu menggunakan berbagai teknologi asistif untuk membantu mereka meningkatkan akses pendengaran di berbagai lingkungan. Nah, teknologi asistif atau asistif teknologi untuk anak tunarungu dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu teknologi pendengaran atau hearing technology, yang kedua alerting device, yang ketiga communication supports. Nah, ada hearing alert communication supports. Lalu teknologi pendengaran dibagi menjadi 2 subkategori umum, yaitu alat pendukung pendengaran atau assistive listening device dan amplifikasi personal. ASAP ya teman-teman, alat pendukung dan amplifikasi personal. Nah, semua alat bantu dengar menggunakan suatu transmitter yang mengirim suara orang atau sumber suara lain ke suatu penerima yang mendistribusikan suara ke seluruh ruangan secara merata, seperti pada teater, atau langsung ke individu. Suara ditransmisikan melalui 4 jalur utama, yaitu yang pertama modulasi frekuensi atau FM, yang kedua sinar inframerah atau sinar, yang ketiga induction loop, yaitu elektromagnetik atau melalui koneksi langsung. Lalu yang kelima, beberapa alat bantu dengar memiliki pilihan koneksi khusus yang disebut direct audio input atau DAI, yang menghubungkan pendengar secara langsung ke sistem FM atau penerima loop induction. Nah, di sini ada 5, saya singkat agar ingat: modulasi, sinar, induction, koneksi, alat bantu, dan direct audio input atau DAI. Nah, di sini ada alat bantu dengar yang pertama yang bernama behind the ear, yaitu BTA. Ini ditempatkan di belakang telinga. Bisa teman-teman lihat bagi yang awas gambarnya. Ini seperti headset. Nah, gambar alat bantu dengar di belakang telinga. Nah, jenis alat bantu pendengaran ini diletakkan di belakang telinga dan dikaitkan di bagian atas daun telinga. Alat ini ditahan oleh bentuk telinga sesuai dengan kanal telinga sehingga suara dari alat bantu pendengaran ini diteruskan ke gendang telinga. Jenis ini mudah untuk dimanipulasi dan segala tipe rangkaian dapat sesuai dengan model ini.
Lalu yang kedua, in the ear atau ITE atau IT. Nah, di sini alat bantu dengar di dalam. Tadi kan di belakang telinga. Nah, ini di belakang telinga. Sekarang di dalam telinga, nutupin lubangnya. Nah, jenis ini diletakkan di dalam daun telinga. Alat ini akan menutup saluran telinga sepenuhnya. Nah, ini ya teman-teman, jadi tertutup. Nah, seperti halnya BTA, jenis tipe ini mudah dioperasikan, dapat sesuai dengan kebanyakan rangkaian yang dikembangkan. Nah, semakin kecil lagi ya teman-teman. Yang ketiga, in the canal atau ITC. Itu terdapat di dalam telinga, hampir sama seperti ITE tadi, cuman ITE lebih besar, lalu ITC ini lebih kecil lagi. Nah, keterangannya jenis ini diletakkan di dalam saluran kanal telinga dan tidak terlalu kelihatan dibandingkan dengan jenis BTA ataupun ITE. Karena bentuknya yang lebih kecil, maka jenis ini lebih sukar untuk dimodifikasi dan tidak semua tipe rangkaian dapat pas untuk model ini. Tentunya ya teman-teman. Lalu yang keempat, completely in the canal. Nah, alat bantu dengar jenis ini dipasang jauh di dalam saluran kanal telinga dan umumnya tidak terlihat. Nah, jadi kayak di dalam ya teman-teman dan tidak terlihat. Karena bentuknya yang begitu kecil, maka tidak semua tipe rangkaian dapat sesuai dengan model ini. Jenis ini sangat sesuai untuk anak yang mengalami tunarungu yang berat. Nah, dari besar, sedang, kecil, semakin kecil ya teman-teman. Dan yang terakhir ada cochlea implant atau CI. Nah, ini seperti dioperasi ya teman-teman di dalam. Nah, cochlea implant merupakan alat yang diimplementasikan melalui pembedahan. Nah, ini dibedah ya teman-teman, yang berguna untuk mengkonversikan energi suara menjadi stimulus listrik yang dapat diproses oleh saraf audiotorik. Nah, cochlea implant ini memberikan kepekaan terhadap bunyi pada anak tunarungu yang tergolong berat dan sangat berat, yang tidak bisa dikoreksi dengan alat bantu dengar. Sebagian besar cochlea implant memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan assistive listening device atau ALDS dan alat eksternal lainnya. Nah, lalu yang keenam ada bone unsought hearing aid atau BAHA. Nah, ini sudah benar-benar dimasukkan ke dalam ya teman-teman. Ini ada gambar ilustrasi bagi teman-teman yang awas. Nah, bone unsought hearing aid merupakan alat lain yang diimplementasikan melalui pembedahan di dalam kulit di belakang telinga, yaitu sebuah lempeng titanium dan prosesor. Prinsip kerjanya yaitu lempeng titanium menerima rangsangan dari luar, kemudian diolah di prosesor, kemudian dilanjutkan ke telinga bagian dalam melalui tulang. Alat ini paling sering digunakan pada kasus tuli konduktif berat yang berhubungan dengan malformasi anatomis, gangguan telinga tengah kronis atau tuli sebelah. Terdapat pilihan tali kepala yang lembut yang dapat digunakan hingga proses pembedahan selesai, biasanya pada usia 5 tahun. Nah, di sini singkatannya ya teman-teman, jika BTA itu dikaitkan di bagian atas daun telinga seperti headset ya teman-teman, besar bentuknya. Lalu ITE ini menutup saluran telinga sepenuhnya, ini sedang tetapi sudah menutup saluran telinga sepenuhnya. Lalu ITC ini tidak terlalu kelihatan, kecil pas bolongan telinga. Nah, lalu CITC ini pas bolongan di dalam saluran. Nah, lalu cochlea implant ini dipasang di belakang dekat telinga, ada seperti headset. Lalu yang terakhir BAHA, bone unsought hearing aid, yaitu dibedah di dalam kulit di belakang telinga. Ini singkatannya ya teman-teman, BIICCB. BTA, ITE, ITC, CITC, CI, BAHA. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan.
Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.